Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dengan NIM 2214000024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah bimbingan proposal dengan judul proposal skripsi nilai-nilai pendidikan anak dalam tafsir Al-Misbah dan relevansinya terhadap generasi alfa di era digital. Adapun latar belakang masalah atau fenomena yang saya angkat yakni mengenai perkembangan teknologi digital yang membawa dampak besar dalam kehidupan, terutama dalam pola pendidikan anak generasi alfa, generasi yang lahir dari tahun 2011 sampai ke atas. Mereka adalah generasi yang sangat sekali dekat dengan perangkat digital sejak kecil, dan mereka tumbuh dalam akses informasi yang sangat cepat, namun juga menghadapi resiko dari perkembangan ini, yakni seperti lemahnya karakter, menurunnya akhlak, dan kurangnya rasa empati dan sosial. Sehingga diperlukan adanya pendekatan pendidikan yang tepat agar mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas dan berakhlakul karimah secara spiritual dan juga moral. Dalam Islam, pendidikan anak dianggap sebagai tanggung jawab utama bagi orang tua dan juga masyarakat. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, namun juga menumbuhkan akhlakul karimah sejak kecil. Bahkan sejak anak masih dalam kandungan, Islam sangat menaruh perhatian yang sangat besar, seperti hukum puasa bagi ibu hamil yang bisa saja dapat membahayakan janin dalam kandungannya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya pendidikan bagi anak. Salah satunya dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Quran surah Al-Luqman ayat 13. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat penting harus dilakukan bagi orang tua, bagi masyarakat, untuk menanamkan pada diri anaknya agar mereka tidak mempersekutukan Allah. Dan keluarga merupakan tempat pendidikan anak paling awal, karena keluarga merupakan kumpulan orang-orang yang hidup dalam satu atap, dan setiap orang di dalamnya itu memiliki hubungan atau ikatan batin sehingga timbul rasa perhatian, rasa simpati, bersosialisasi, dan saling menjaga. Pendidikan dalam keluarga terjadi secara alamiah. Seorang anak dalam keluarga akan dibimbing dan diarahkan untuk mempersiapkan diri dalam menjalani proses perkembangan hidup sebagai bekal mereka ketika memasuki dunia dewasa, dan harapannya dapat berperan aktif sebagai individu dalam masyarakat nantinya. Maka dalam hal ini saya akan melakukan penelitian bagaimana bagaimana pendekatan dalam melakukan pendidikan atau pola asuh terhadap anak terhadap generasi alfa saat ini sesuai dengan Al-Quran. Maka pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kajian tafsir. Ini adalah salah satu pendekatan yang sangat penting karena Al-Quran memiliki banyak petunjuk tentang pendidikan, termasuk bagaimana tentang mendidik anak secara ideal. Itu telah banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Penelitian ini juga mengacu pada tafsir Al-Misbah, tafsir yang saya gunakan dalam penelitian ini.
yakni tafsir Al-Misbah yang dikaryakan oleh Quraisy Shihab, yang dikenal dengan gaya penafsiran yang kontekstual dan juga relevan terhadap kehidupan era digital. Quraisy Shihab tidak hanya menjelaskan ayat secara tekstual, namun juga mengaitkannya dengan kondisi masyarakat saat ini. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa saya mengambil kajian tafsir Al-Misbah sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Adapun gap penelitian dalam proposal saya, yakni bahwasanya penelitian sudah banyak penelitian terdahulu yang menganalisis bagaimana konsep pendidikan dalam Al-Quran, namun hanya secara umum saja, belum ada yang mengaitkannya dengan nilai-nilai pendidikan anak dalam tafsir Al-Misbah secara spesifik dan mengaitkan kondisi sosial dan juga psikologis yang dimiliki oleh generasi alpha saat ini, karena mereka adalah generasi yang memiliki karakter yang unik dan berbeda dari generasi sebelum-sebelumnya. Maka perlu adanya kajian kontekstual dan relevansi ajaran Al-Quran melalui tafsir Al-Misbah terhadap tantangan dan karakteristik khas generasi alpha, seperti ketergantungan teknologi, kecenderungan terhadap hal-hal instan, serta rasa individualisme yang dimiliki oleh generasi saat ini. Dan hal ini juga menjadi penjembatan antar konsep-konsep tafsir dan praktik terhadap pola asuh dalam menghadapi tantangan di era digital. Adapun pendekatan dan metodologi penelitian yang saya gunakan, ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau library research, dan pendekatan dengan metode tafsir tematik, yakni tafsir maudu'i. Pendekatan kepustakaan atau library research digunakan untuk mengkaji data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir tematik atau tafsir maudu'i, yaitu pendekatan dalam tafsir Al-Quran dengan berusaha menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Dalam hal ini, tema pendidikan anak pada tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab digunakan sebagai sumber utama dalam menafsirkan ayat-ayat yang relevan, kemudian dianalisis dalam konteks pendidikan anak di era digital, khususnya terhadap karakteristik generasi alpha. Dan kontribusi penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi kehidupan. Adapun manfaat secara teoritisnya itu adalah peneliti berharap dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi setiap kalangan dalam memahami konsep pendidikan untuk anak yang tepat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Dan manfaat secara praktisnya, adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terhadap para orang tua dan juga pendidik, agar menambah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan cara pola asuh yang sesuai dengan generasi alpha di era digital ini, dan memberikan kontribusi khusus di lingkungan kampus Institut Islam Ma'arif Jambi dalam program studi ilmu Al-Quran dan tafsir sebagai rujukan dalam menunjang penelitian selanjutnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan dalam penelitian proposal skripsi saya. Mungkin apabila ada salah-salah kata atau kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.